Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pembelajaran etika bisnis. Bersama saya Dwi Hana Talita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki. Nah, ada juga tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Kemudian ada 4 teori psikologis yang dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia sebagai berikut. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behaviorisme, yang ketiga ada kognitif, ruang lingkup ilmu etika bisnis. 1. Tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. 2. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis. Sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Yang ketiga, ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dan bidang etika bisnis. Yang keempat, ada peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga yang terkait. Nah, ada juga permasalahan-permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. Yang pertama, ada pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Namun itu dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi. Keputusan bisnis. Yang kedua, keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek. Dengan kata lain, yang ketiga ada keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etika yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten termasuk peraturan negara. Contohnya Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau disebut PAAI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI, Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia dan lain sebagainya. Persoalan lebih jauh juga terjadi pada saat peraturan etika bisnis dibuat dengan tidak menampung secara penuh
aspirasi dari pembisnis besar, sehingga tindakan keputusan bisnis kalangan kecil sering berbenturan dengan aturan terutama etika, terutama ketika ia berkeinginan untuk memperluas jaringan usahanya. Dan yang keempat, nah istilah penting dalam bab ini ada adat istiadat, ada advise, yang ketiga ada etika bisnis, yang keempat ada kontrol, dan yang kelima ada moral. Sekian pembahasan dari materi etika bisnis, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.